Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak salih salihah? Alhamdulillah ya, tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, anakku yang salih dan salihah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi ya dengan pelajaran yaitu At-Tauhid ya. Pada kesempatan di semester 2 ini bersama lagi dengan Ustadz, yaitu kita akan mempelajari pelajaran Tauhid. Tayyib, sebelum kita memulai pelajaran di tahun yang semester 2 ini, sebelumnya kita mereview sebentar atau mengulang sebentar yaitu tentang pelajaran yang ada di semester pertama. Nah, di semester pertama kemarin kita telah mempelajari yaitu tingkatan agama dalam ya, tingkatan agama yang pertama yaitu Al-Islam ya, Islam. Kemarin kita sudah apa itu pengertian Islam, yaitu patuh tunduk dalam segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian singkatnya. Kemudian di dalam Islam itu terdapat rukun ya, rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Yang pertama yaitu antasyhada ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu yang pertama kita mengucapkan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Kemudian yang ketiga yaitu wa iqamis shalah wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat ya, menunaikan zakat. Kemudian wa tasumu ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu mengerjakan atau pergi ke Baitullah untuk menunaikan haji. Nah, thayyib anak shalih salihah, pada kesempatan kali ini di semester 2 ini kita akan mempelajari tingkatan agama yang kedua yaitu al-iman. Nah, apa itu? Iman. Mungkin anak-anak shalih salihah tentunya kalian memiliki buku paket ya, nanti dibuka ya buku paketnya di halaman di semester 2 ya, di semester 2 di halaman ini, halaman ke-40 ya, halaman ke-40. Nanti dipersilahkan untuk dibuka bukunya, nanti dibaca di situ ya, setelah mengkaji bersama Ustadz di sini, menyimak video ini ya. Thayyib, anak-anak shalih salihah, Ustadz jelaskan dulu ya, apa itu iman ya. Tentunya kita harus tahu pengertian iman ya. Iman di dalam
disebutkan ya, jumhur ulama menjelaskan bahwa al-iman huwa at-tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih, yaitu membenarkan dengan hati kita ya. Iman itu membenarkan dengan hati, kemudian wa iqraru bil lisan, yaitu mengikrarkan dengan lisan, kemudian wa amalu bil jawarih, yaitu mengerjakan dengan anggota badan. Nah, jadi iman itu harus tercukupi di ketiga-tiganya ini, yaitu yang pertama adalah kita meyakini di dalam hati. Contohnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu dengan lisan ya. Nah, contohnya juga saya beriman kepada Allah ya. Nah, itu beriman kepada Allah. Nah, kita ditanamkan dalam hati dulu, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian wa amalu bil jawarih, yaitu diamalkan dengan perbuatan anggota badan. Contohnya kalau kita beriman kepada Allah, yaitu kita mengerjakan apa perintah Allah, contohnya sholat dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi harus lengkap anggota tubuh ini mengerjakannya ya, dari hati, kemudian lisan, kemudian anggota badan. Nah, thayyib anak-anak salihah, di dalam Islam juga dijelaskan dalam hadis Jibril alaihi salam ya. Dalam hadis Jibril disebutkan bahwa al-imanu huwa itu antabu iman ya, yaitu di dalam hadis Jibril disebutkan yaitu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wa tu'minu bil ghaibi, seperti itu ya, di dalam hadis Jibril. Al-imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ghaibi ya, itu iman ya. Jadi iman adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, wa tu'mina bil ghaibi, yaitu beriman kepada hari kiamat, yaitu apa? Beriman kepada hari kiamat, kemudian qada dan qadar ya, itu. Jadi kita sudah mengenal ya, mungkin adik-adik sudah mengenal tentang rukun iman ya, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada rasulnya, kemudian iman kepada hari kiamat. Nah, yaitu setelah hari kiamat setelah mati kita akan terjadi di suatu hari-hari yang akan dilewati. Kemudian yang terakhir yaitu iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Nah, seperti itu ya, anak salihah. Jadi itu. Kemudian iman ya, iman itu juga ya bisa naik dan juga bisa turun ya. Iman itu bisa naik dan bisa juga turun. Nah, naik yaitu iman apabila kalau kita pengen iman kita naik, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan ya. Kalau iman kita turun disebabkan karena kemaksiatan ya. Misalkan kalau imannya naik ya, kita sering sholat, agar iman kita naik itu sering sholat, puasa, mengerjakan atau berzikir dan sebagainya ya, itu agar iman kita bertambah terus ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Kemudian kalau iman kita turun itu biasanya diakibatkan dengan kemaksiatan. Misalkan kalau kemaksiatan yang jelas itu contohnya tidak mau sholat ya, bermalas-malasan dalam berzikir kepada Allah ya, kemudian tidak membaca Al-Quran ya, banyak lagi ya. Contohnya sering meninggalkan sholat sunnah dan sebagainya ya. Maka hal-hal yang mengakibatkan keimanan kita itu turun, maka kita tinggalkan ya, kita berubah untuk
diri kita ya, merubah diri kita untuk menambah amalan kebaikan agar iman kita itu menjadi naik ya, jadi naik. Nah, maka dari itu kita kerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya iman kita itu turun ya, senang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya agar senantiasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin bertambah terus ya. Demikian anak solih solihah ya, materi yang pertama ini yaitu tentang keimanan, yaitu yang pertama tadi iman itu apa pengertian tadi, yaitu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih, yaitu menetapkan dalam hati, kemudian atau meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan, itu iman. Dan iman ini terbagi ya menjadi 70 ya, 79 ya, di dalam ini hadis ya, iman terbagi menjadi 70 ya. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatun adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman ya. Apa artinya? Yaitu iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau gangguan dari tengah jalan. Sedang rasa malu itu juga salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 63 ya. Jadi itu ya, iman itu bisa naik dan bisa turun ya. Yang paling utama itu mengucapkan la ilaha illallah ya. Kemudian yang paling rendah itu menyingkirkan batu di jalan. Kemudian malu itu sebagian dari iman ya. Baik, anak-anak sholihah sholihah. Jadi rukun iman tadi harus kita hafal ya. Iman kepada siapa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Iman ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat, bahwa kita percaya akan adanya hari kiamat, hari hancurnya muka bumi ini. Ya, hari yang dimana setelah hari kiamat akan terjadi hari-hari yang lain setelah kita meninggal nanti. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada takdir baik maupun takdir buruk ya, yang terjadi, yang sudah selalu ya. Contohnya dulu kita pernah jatuh, itu karena Allah Subhanahu wa taala, takdir kita ya, itu takdir ya. Baik anak-anak sholih sholihah. Kemudian yang selanjutnya, yang iman itu bisa naik dan bisa turun, yaitu naik dengan ketaatan ya, dan turun dengan kemaksiatan. Baik anak-anak sholih sholihah, materi yang pada kesempatan hari ini ya, pada pertemuan yang pertama ini ya, semoga ini sebagai sebuah wahana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, langsung saja pada pertemuan ini kita sudahi ya. Semoga di pertemuan yang akan datang kita lebih baik lagi. Itu langsung duduk anak solih ya, persiapan berdoa mulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika min ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu
a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Akhiran dari Ustadz, semoga materi ini bisa dicerna, dan apabila ada kekurangan dari Ustadz mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.